Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tarik napas dulu. Oke, kita membahas cyberspace dan cyber community. Dan ketika kita ngomong cyberspace dan community, di situ hadirlah identitas virtual. Jadi sebenarnya kita ingin membahas kalau kita ngomong cyberspace, I think you have known it gitu ya. Kamu udah banyak tahu gitu. Kemudian cyber community juga tahu bagaimana komunitas-komunitas cyber itu muncul gitu ya. It's okay, kita nanti akan terus bersinggungan terkait cyberspace dan cyber community. Sekarang kita akan bahas terkait identitas virtual ya. Oke, kita pahami dulu konsep identitas. Ya. Oke, bila seorang berinteraksi gitu dengan orang lain, maka akan berusaha memperoleh informasi atau untuk membawa ke dalam informasi drama tentang dia yang sudah miliki. Mereka tertarik mengenai status sosial, ekonomi, konsep diri, sikapnya terhadap mereka, kompetensinya, kepercayaannya, dan kelayakannya. Nah, jadi kalau orang sudah mulai interaksi dengan orang lain, dia berusaha memperoleh informasi, gitu ya. Oke, kita lanjut. It's too much ini ya. Oke, identitas online. Nah, sekarang kita masuk ke dalam identitas online. Menunjukkan bagaimana pengguna berkomunikasi secara daring untuk mengontrol seberapa banyak pengungkapan diri atau proyeksi bersama membangun identitas yang baru. Jadi memang kalau orang masuk ke dalam dunia daring itu dia ingin membangun identitas itu awalnya. Jadi media sosial misalnya hadir bagaimana dia untuk berinteraksi di sebuah media gitu ya. Kemudian mengungkapkan identitasnya masing-masing. Bisa jadi itu asli, bisa juga itu rekayasa. Nah, itu PR di situ. Nah, identitas dalam dunia cyber merupakan pribadi yang kompleks dan untuk konstruksi sosial. Sekali lagi dibentuk menjadi konstruksi sosial, gitu ya. Terdiri sebagian dari yang kita pikirkan tentang diri kita, bagaimana kita ingin orang lain memandang kita, dan bagaimana mereka benar-benar memandang kita. 3 tipe identitas. Yang pertama, ini ada yang anonymity gitu ya. Ada pseudonymity, ada real life identity. Nah, kita bahas satu persatu. Anonymity adalah komunikator tidak menampakkan identitasnya saat berkomunikasi. Nah, ada nggak nih yang kayak gini dari kalian? Berikutnya ada yang pseudonymity. Apa itu pseudonymity? Identitas yang berbeda untuk sumber yang sama. Berikutnya ada real life identity, identitas individu yang sebenarnya. Jadi ada yang tidak mau menampakkan gitu ya. Ada yang menampakkan tapi juga mereka-reka gitu ya. Ada yang memang real seperti itu gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang komputer, dia bukan lagi sebagai alat tetapi sudah bagian dari kehidupan sosial. Jadi perkembangan komputer gitu ya, IT dan segala macam gitu ya. Nanti ada AI gitu ya, berikutnya ada big data dan semuanya adalah bagian dari kehidupan sosial. Jadi penelitian-penelitian terkait ini gitu ya, anak-anak komunikasi bisa terjun langsung gitu ya, karena memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial, sudah masuk ke dalam penelitian sosial. Nah, komunikasi sendiri dalam internet melalui medium teks secara langsung memengaruhi tentang seseorang cara mengomunikasikan identitasnya dalam kehidupan virtual gitu ya. Nah, hi, you sound real cute. How old are you? And what do you like doing after school? I am 14 and a bit of fitness fanatic. I often go powerlifting after school. Padahal badannya kayak gitu, gitu. Mukanya jenggotan dan segala macam. Padahal artinya berarti dia mereka-reka tuh. Jadi kita bisa pahami apakah dia masuk pseudonymity atau real life identity itu. Ya. Nah, penggunaan nama panggilan atau samaran gitu ya. Ini dikategorikan ada self related names, ada names related to medium, names of lower,
ada plays on words and sound, people using their real names, names relate to figures in literature. Nah, ini tipe-tipenya, contohnya ini yang self related names gitu ya. Handsome, Saidam itu 45% gitu ya. Ini tahun searchnya nih kita ambil tahun 95 ini gitu ya. Berikutnya ada yang Pentium, Exi, Tulip. Tapi kalau sekarang mungkin udah nggak kayak gini kali ya. Lebih banyak yang asli gitu. Tapi banyak mungkin akun-akun bodong saja yang nggak asli gitu. Nah, contoh identitas virtual misalnya nih. Orang perempuan anggota peserta diskusi dalam kelompok semakin dekat dengan seorang perempuan yang mereka kenal sebagai Julie Graham. Mereka mengenalnya sebagai perempuan yang bisu, lumpuh karena kecelakaan mobil dan mengalami depresi tinggi. Salah seorang anggota kelompok diskusi itu setelah beberapa bulan berinteraksi memiliki simpati dan ingin bertemu tatap muka dan memberikan motivasi kepadanya. Dan kejutan yang ditemukan bahwa Julie Graham merupakan identitas perempuan yang fiksi. Faktanya bertentangan dengan informasi yang telah diketahui oleh anggota kelompok lainnya. Pertama, Julie tidak bisu, tidak lumpuh. Kedua, dia tidak tinggal di rumah, tetapi seorang psikolog profesional penuh waktu. Tiga, dia, tapi seorang pria. Dia tidak wanita, tapi seorang pria yang telah menciptakan persona online virtual Julie untuk mempelajari lebih dalam jiwa perempuan dengan menjadi bagian dari mereka. Seluruh anggota kelompok mengetahui mereka akhirnya marah dan mengutuk apa yang dilakukan oleh seorang psikolog tersebut. Ini ada sebuah cerita kayak gini, dia ingin meneliti mungkin, gitu ya. Dan ya, sorry, sudah waktunya update ini saya. Ini contoh identitas virtual. Nah, berikutnya penipuan di media sosial, Facebook gitu ya, atau Instagram. What again? I don't know, YouTube juga mungkin sama. Yang mungkin yang menggunakan identitas palsu baik nama maupun foto untuk mengelabui korban. Misalnya kejahatan seksual itu terjadi gitu ya. Mas, PAP mas. Mas PAP. Oke, ini dia identitas virtual, tidak terlalu banyak, mungkin nanti kita bisa banyak berdiskusi lagi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.